Hai, hai. Oke, udah beberapa teman-teman yang sudah masuk ya. Boleh perkenalkan diri, kita sambil nunggu Pak Albert untuk masuk ya. Pak Albert, Bro Albert, Ko Albert. Oke. Halo, siapa yang sudah masuk? Siapa yang sudah bergabung? Silakan perkenalkan diri. Hai. Kita akan mulai di 5 menit lagi ya. Sesuai waktunya jam 2 siang. Jadi kita lagi masih menunggu Albert untuk join. Yang sudah masuk dari kota mana aja? Saya sudah merekap pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita akan bahas satu persatu sama Pak Albert, Ko Albert, sama Bro Al ya. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan langsung masukin ke kolom komentar, ya kolom chatting. Nanti saya akan bacakan dan kita akan menjawab semua pertanyaan Anda. Oke, sambil nunggu kalau Anda punya pertanyaan ke saya juga boleh. Aku pikir Hai. Selamat datang. Ada Ibu Ainul, ada Ibu Aglis atau Pak Aglis ya. Ada Bu Siska, Ibu Andaros ini sorry, cowok apa cewek? Pak Maruli, Ibu Ainur dari Sidoarjo. Oke, kita akan mulai beberapa menit lagi. Suara dan videonya jelaskan ya. Karena kita akan segera mulai. Oke. Sebentar lagi Bro Albert udah akan masuk ya. So, ini adalah sebuah kesempatan buat kita semuanya ya. Karena kita bisa langsung bertanya pada Albert. Albert ini adalah seorang pakar di dunia dropshipping, pakar di Facebook marketing yang sudah sangat lama ya, sudah sangat berpengalaman, dan beliau sangat sukses waktu itu di bisnis Teespring, dan karena menguasai menguasai bagaimana menggunakan Facebook, beliau akhirnya bisa meninggalkan bisnis konvensionalnya. Waktu itu dia punya bisnis konvensional yaitu bimbingan belajar. Oke. Nah, anyway nanti kita akan tanya lengkap ke Albert langsung. Kita akan tanya lengkap langsung ke Albert, dia akan cerita dan bagaimana kita bisa sama-sama belajar untuk menjadi seorang pakar di bidang Facebook marketing sehingga Anda bisa menjual produk apapun. Ini adalah salah satu hal yang juga menjadi hal yang sangat penting buat saya untuk saya pelajari. Halo Bro Albert, udah masuk ya? Yap. Oke.
Oke, halo, apa kabar, bro? Bro, gimana kabarnya? Baik, baik, sehat, 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 sehat. Oke, ini agak mantul ya. Saya belakangan karena work from home itu selalu di depan kamera, di depan komputer, jadi saya beli kacamata blue screen. Oh ya, ya. Itu gimana? Kerasa nggak manfaatnya? Baru hari ini sampai sih, jadi lumayan, lumayan. Jadi lebih ringan dan Iya, agak ke cahaya masuk jadi agak warm. ya, itu filter ya. Aku Ya. juga pernah coba sih. Sebelum aku pakai itu Mhm. di depan laptop 3 jam udah capek banget. Terus setelah pakai Iya. itu, aku coba kan setelah pakai itu consistently bisa sih bisa bertahan dari pagi sampai sore gitu. Jadi Iya, iya. Nice. blue light itu memang benar apa sih nggak bagus sih buat mata kalau Yes. terlalu expose. Yes, yes. Ini suaranya naik turun, naik turun. Gitu ya. Barusan sempat jelas, terus balik lagi. Gitu ya. Coba aku Hmm. uh, coba nggak usah pakai headset deh. Feedback nggak ya nanti? Ya juga ya. Apa kabar Pak Muhammad? Ya, selalu bagus, kayak potong rambut. Hihi, udah 2 mingguan. Jadi ceritanya mau potong yang rapi gitu, tapi compes ya udah. Oke. Sebenarnya ada seratusan yang mendaftar, tapi belum pada masuk, nggak apa-apa. Nanti kita akan masukin ke YouTube ya. Jadi kita akan mulai tanya jawab. Kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, bro, bisa perkenalkan diri dulu nggak? Latar belakangnya kenapa mau dalamin Facebook marketing, kemudian selama ini mendalami Facebook marketing, terus dampaknya apa ke dalam bisnis personal? Mungkin bisa cerita latar belakangnya sedikit. Ya, boleh. Tapi sebelum saya mulai, saya pastikan dulu mic saya udah banyak. Kalau gini jelas nggak bro sekarang? Basically jelas, tapi tadi sempat ada momen yang jauh lebih jelas. Oke, jadi tadi aku gunakan Ah, mikrofon ini. Jadi sekarang aku ganti jadi mikrofon komputer. laptop. Ya, jelas ya? Oke, Oke. jelas, jelas, jelas. Ini Jadi lagi di apartemen. lagi di apartemen, benar. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman ya sekali lagi selamat sore. Nama saya Albert dari Marketis. Saya kenal Pak Agus juga udah berapa tahun ya. Sebenarnya sebelum kenal juga aku udah tahu Pak Agus dari bukunya, buku baca kilat. Aku dari dulu kan senang baca ya. Jadi pengen baca cepat dong gitu. Jadi udah berapa tahun lalu ya aku udah lihat konten buku baca kilat dari Gramedia. Bahkan dulu waktu bro ada preview itu di Medan, aku sempat ikut previewnya, tapi aku nggak, waktu itu aku belum join. Itu aku lupa deh 8-9 tahun yang lalu deh pokoknya. Iya, Jadi iya. Joinnya beberapa tahun kemudian. ya joinnya berapa tahun kemudian dan ya bagus banget sih metodenya. Jadi saya di bidang digital marketing sudah sekitar 6 tahun berarti 6 tahun dan saya dulunya guru matematika ya dan juga mengajar 10 tahun lebih di matematika kemudian membuka bimbingan belajar sendiri dan akhirnya saya tertarik sama dunia digital marketing karena scalability-nya Scalability-nya. ya scalability itu yang paling utama jadi ketika kita menemukan satu produk yang winning baik itu produk maupun jasa ya kita bisa jangkau nggak cuma di daerah tempat kita kalau misalnya dulu sebelum saya kenal Facebook Ads saya harus iklan di koran dan itu kalau kita perbandingan harganya itu ya relatively Facebook Ads termasuk murah banget ya sampai sekarang juga masih kalau dibandingkan sama koran masih Facebook Ads termasuk murah banget jadi dari sana sih prinsipnya ketika itu saya dengar kalau kita ketemu satu winning product kita bisa gunakan scalability Facebook dan kita bisa menjangkau banyak orang baik nasional maupun jangkau seluruh dunia. Itu sih. I see, I see. Jadi kita sama-sama mengawali karir kita sebagai guru matematika ya. Iya, bro juga kan ya. Iya. Nah, ya ini suaranya masih naik turun loh. Masih ya? Iya masih. Ini barusan suaranya kecil sekali. Tapi tadi sempat penjelasannya up gitu. Oh gitu ya. Apa ya? Coba nggak apa-apa. Coba nanti kalau udah selesai video rekaman ini kita coba setel suaranya juga. Kalau suara saya jelas nggak? Jelas banget. Jelas banget ya, nggak naik turun. Oke. Baik. So
Bro Albert, Ya. jadi pertama kali bisa terjun ke dunia Facebook, menggunakan Facebook itu seperti apa? Waktu di Teespring kah atau gimana? Pertama terjun ke dunia Facebook itu di Spring, jadi mencoba ke pasar US waktu itu. Teespring di pasar US ya. Ya. Oke. Ini Atau ada gini, saran. bentar ya, aku coba pakai headset kabel ya. Bentar ya. Iya, coba. Ya. Ini Freddy teman gua kan ya? Atau bukan? Oke. Sambil nunggu Albert. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi Pak Albert ini, Bro Albert ini udah terjun ke dunia Teespring ya. Dulu sempat punya bimbel di Medan, sekarang tinggal di Jakarta Barat. Jadi saya dan Albert rumahnya nggak jauh banget. Ya, rumah saya ke apartemen Albert nggak jauh. Siang. Apa kabar? Ups sih. Halo, gimana? Kedengaran suara saya? Oh, belum. Suaramu belum masuk. Belum masuk. Nggak masuk suaranya. Mungkin settingan mic-nya, but I don't know. Kalau udah masuk ini masih bisa disetting nggak? Kalau misalnya nggak pakai headset? Oh, oke. Coba keluar dulu, masuk lagi ya. Sip. Oke, so kita menunggu Albert untuk masuk lagi ya. Teman-teman ada pertanyaan nggak tentang Facebook marketing? Mungkin teman-teman baru mulai Facebook marketing atau mau memulai bisnis online gitu. So seperti apa supaya bisa melakukan Facebook marketing dengan baik? Silakan, semua pertanyaan kita akan bahas satu persatu. Ya, jadi kita bisa diskusi panjang. Ya, halo bro. Iya, nih. Oke, nice. Mantap. Suaranya jelas banget. Oke. So, kita ulangi sedikit ya. Jadi dulunya punya bimbel matematika gitu ya. Iya. Dan sekarang benar-benar terjun di dunia digital marketing. Jadi terakhir kali seingat saya, bro lagi fokus ke dropshipping internasional. Iya. Terakhir ini sih fokus ke dropship. Dropship internasional ya. Itu merekmu sendiri kan ya? Enggak, kami nggak buat merek karena dropship kan ya. Jadi kami memang model bisnisnya itu terus mencari produk yang tendering. Jadi kami merek sih lebih ke branding website-nya aja sih. Jadi make sure branding website. Jadi kami juga bukan ya ada orang yang mengadakan dropship dengan cara maaf cakap hit and run gitu ya. Jadi ketika jual terus nanti begitu customer service-nya ada problem, ada orang komplain, refund, terus mereka tutup store-nya, terus buat store baru. I see. Nah, kami dari awal nggak melakukan itu karena pertama dari segi moral itu nggak benar. Nah, yang kedua sebenarnya juga ada alasan ketika kita menjalankan dropship itu kan ada payment pakai PayPal, kita iklan pakai Facebook. Nah, jadi ketika kita iklan di Facebook itu, Facebook ada review nih, customer yang beli dari kita. Gimana pengalaman kamu membeli dari website ini? Nah, kalau mereka bilang jelek, komentarnya nggak bagus, website kan tahu nih, ini website punya siapa? Punya Albert. Nah, maka Albert nanti ke depannya nggak bisa iklan. I see. Nah, terus PayPal juga, kalau PayPal terima banyak customer komplain, banyak dispute, terus account kita itu bisa di-lock. Jadi uang kita di PayPal itu nggak bisa digunakan. Bisa di-lock bahkan sampai 6 bulan kalau kita tidak menjaga customer service dengan baik. I see. Jadi yang terakhir kali
kita ngobrol di Medan atau di mana itu ya, Bro sempat mention tentang produk di niche tertentu gitu. Ya. Itu jadi dijalankan atau pindah ke dropship ini? Atau dua-duanya jalan? Dua-duanya. Jadi kami gunakan store yang sama dan produk ini kan bisa dijual di store ini. Jadi produk dari store-nya sama, sourcing-nya bisa dari China, bisa dari Indonesia. Jadi kemarin kami dari Indo juga ada produksi. Kami biasa tes dulu sih dari China udah bagus gitu kan. Testing produknya, peminatnya banyak. Terus kita coba produksi dari Indo. Memang biaya produksinya lebih mahal dibandingkan China. Dan ya, tapi paling tidak kami bisa quality control. Jadi yang jelek itu kami nggak kirim. Nah, kalau dari China kan kadang ya, kita kalau nggak ke sana kontrol kan, kadang bagian packing, mereka nggak perhatiin kan. Nah, itu sih kelebihannya, walaupun harga modalnya jadi lebih mahal, tapi dari Indo itu kita jadinya bisa quality control, jadi customer experience juga bagus. Cuma, satu masalah di shipping. Masalah dari Indo itu shipping. Jadi shipping kami belum menemukan satu shipping yang benar-benar memuaskan, dalam arti cepat, butuh 3-4 minggu juga sih. Nah, kalau dari China itu kadang bisa memang kadang bisa 3 minggu, tapi kadang lagi bagus itu bisa 6-11 hari aja udah sampai dengan harga yang sama ya. Enggak, bahkan shipping dari China lebih murah. Shipping dari Indo lebih mahal sih, lebih mahal 2 kali lipat. I see. Ya. Di shipping dari Indo itu nggak pakai DHL gitu kan? Atau karena ada, kalau yang DHL cepat 3 hari sampai ke US. Cuma cost-nya luar biasa. Cost-nya. Jadi kalau kami untuk barang yang lebih mahal, misalnya $70-80, $100, itu kami pakai DHL. Tapi kalau barangnya cuma $20, $19, itu kan nggak bisa pakai DHL ya, kemahalan. I see. Ongkos kirimnya lebih mahal dari... Iya. Oke. So, kenapa kita perlu menggunakan Facebook sih? Karena menurut saya, itu data tahun 2019, Juli, pengguna Facebook sendiri udah 2, sekian miliar. Pengguna Instagram 1 miliar. Dari top 5 social media dengan pengguna teraktif tiap bulan, itu Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. 4 itu milik Facebook, bayangin. Nah, jadi itulah kenapa. Dan itu dengan total pengguna, saya rasa 2,5 miliar mau ya, atau bahkan 3 miliar kalau dijumlahkan. Jadi 4 dari 5 sosmed yang banyak orang gunakan itu milik Facebook. Facebook, jadi, Instagram, WhatsApp, Messenger. Ya. Pantas saja dia ngotot sekali beli WhatsApp ya. Iya benar. Kemarin sih tahun lalu katanya sih mau buat advertiser bisa iklan di WhatsApp. Cuma memang sampai sekarang belum sih. But I think kalau kedepannya WhatsApp bisa iklan itu keren banget kan. Yes. Itu kenapa saya tertarik sama platform Facebook. Jadi karena Facebook bisa membuat kita menjangkau banyak orang. Iya, banyak orang. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang cukup basic ya. Boleh. Jadi apa syaratnya kita bisa iklan di Facebook? Berapa modalnya? Nah, mungkin juga nih dia langsung nanya kalau mau memulai dropshipping juga, itu seperti apa sih? Gitu. Oke. Jadi saya jawab ya. Iya, sip. Jadi cara beriklan di Facebook mulainya itu sesimpel membuat, jadi harus ada Facebook page. Facebook page. Itu buatnya kan personal ya? Personal nggak cukup, harus ada. Jadi Facebook page itu ibarat toko kita. Nah, kita harus punya toko dulu, Facebook page atau Instagram account, antara ini kan. Nah, kemudian di Instagram atau Facebook page itu kita posting kan, posting foto atau video gitu. Nah, ini postingan kita. Kalau ini kan gampang, semua orang bisa ya, page terus posting. Nah, dari posting ini kita bisa buat jadi iklan. Nah, jadi begitu buat jadi iklan, ini statusnya udah menjadi sponsor post gitu. Sponsor post. Okay. Sponsor. Nah, baru nanti di targeting itu kita tinggal milih mau target ke lokasi mana, umur berapa, gender apa, minatnya apa gitu. Nah, itu teknisnya tentu saja nggak bisa diceritakan di sini. Maksudnya karena kan harus tunjukin kan demonstrasi. Tapi basically sesimpel punya Facebook page, posting, kemudian postingan ini kita buat jadi iklan. Nah, kemudian di bagian setting iklan ini nanti kita target nih mau lokasinya mana dan sebagainya.
berikan budget, terus jalan gitu. Nah, kalau mengenai budget berapa, itu mungkin bagi teman-teman yang belum pernah iklan, dia agak konsepnya seperti ini ya. Dia agak berbeda dengan kita iklan di majalah, di koran gitu kan. Kalau iklan tradisional kan kita harus bayar di awal berapa gitu. Misalnya bayar 10 juta untuk muncul di koran besok misalnya kan. Nah, jadi kita udah harus bayar di awal, baru besok kita lihat hasilnya gimana. Nah, tapi kalau di Facebook, kita bisa iklan dengan budget kecil dulu. Nah, jadi ketika budget kita kecil, misalnya nih, kita budget iklan 50.000 per hari. Terus kita mau jangkau kota Jakarta. Nah, 50 per hari itu nanti dia ada ditulis tuh di sana. Kira-kira dengan budget 50 per hari, bisa jangkau berapa banyak orang. Misalnya 1.000 orang, contoh ya. Atau 5.000 orang. Nah, nanti kalau budget kita semakin bertambah, jangkauannya juga semakin bertambah. Nah, jadi bagusnya Facebook adalah kita bisa iklan dengan budget kecil. Kita testing dulu produk kita diminati enggak, konten iklan kita itu menarik enggak. Nah, kalau bagus, return-nya bagus, iklan kita baru kita tambahin budget. Jadi kita enggak serta-merta langsung bayar 10 juta di awal, ternyata baru kita ketemukan ternyata iklan kita nggak bagus nih, waduh sayang banget udah spend 10 juta. Nah, itu sih menurut saya bedanya Facebook Ads sama iklan tradisional. Nah, kita kalau mau ngiklan sebuah produk itu kan kita tes kan. Nah, berapa misalkan produknya itu katakan 800.000. Nah, mungkin di awal-awal kita tes kan nggak menghasilkan, belum menghasilkan penjualan yang masuk gitu ya. Nah, what to do? Dalam arti waktu kita tes kayak gini, misalkan produknya 800.000 dan marginnya itu 150%, ya. Kira-kira dalam konteks seperti ini, Bro Albert dalam pengalaman ini bisa mengiklankan testingnya berapa besar sampai memutuskan oke, ini nggak works. Tadi produknya 800.000, terus marginnya berapa? 150%. Berarti kalau kejual 800.000, profit kita berapa? 120.000. Oh, 120.000 ya? Ya. Oke. Benar nggak sih? Sebentar ya. 150% dari mana? Iya, salah. Ya. Katakan kira-kira Iya, katakan 50%-nya untung dah. Oke, berarti 800.000 produknya, 400.000 itu profit ya? Ya. Oke, jadi pertama saya lihat garis besar model bisnisnya dulu. Misalnya gini, ini memang yang baru tadi tanyakan itu memang mewakili banyak pertanyaan teman-teman yang baru beriklan. Karena kadang mereka lagi mikir konsep iklannya sebenarnya testingnya seperti apa sih gitu. Jadi saya pertama melihatnya dari model bisnis dulu. Oke. Kalau kita ngomongin dropship, itu tentu beda sama kalau kita punya satu bisnis brand gitu. Nah, jadi kita ngomongin satu bisnis brand. Jadi ketika sebelum kita mulai masuk sebuah bisnis, pasti kita ada research dong, feasibility study, ada market size berapa, kita bisa nggak membuat produk yang bisa, ya paling tidak selevel lah sama kompetitor atau bahkan lebih bagus dan sebagainya. Setelah kita pastikan semua itu, baru kita mulai cari modal kan, invest, baru mulai jalan. Nah, dengan bisnis seperti ini, tentu saja kita mindset-nya bukan, kalau kita testing nggak bagus, ganti produk. Tentu bukan dong, karena kan kita udah invest gede nih. Nggak mungkin kita ganti produk segampang itu kan. Ya. Nah, jadi kalau dengan konsep branding seperti ini, yang kita testing adalah, kita asumsi produknya udah ada yang mau beli nih, baru kita masuk bisnisnya kan. Jadi yang kita testing bukan produk lagi, tapi kita testing konten iklan yang bisa relevan dengan orang itu seperti apa ya kontennya. Apakah mau foto, apakah mau video, apakah mau gunakan model cowok, model cewek, model anak muda, dan sebagainya. Nah, jadi kita testing konten iklan. Jadi kalau misalnya kalau testingnya seperti itu, berarti kita nggak lagi melihat, 800.000, profitnya 400, jadi mau tes sampai kapan? Nah, kita nggak lagi ngomong itu. Oke. Kita lebih ngomongin, berarti budget perusahaan Anda itu per bulan ada berapa untuk testing. Misalnya 5 juta. Nah, berarti dari 5 juta ini, targetnya apa? Sales. Kalau misalnya belum dapat sales,
paling tidak kita dapat data kan. Nah, dari data kita bisa tahu nih, kenapa ya kita udah iklan, terus orang memang klik iklan sampai ke website, tapi dari website nggak terjadi conversion. Nggak ada orang klik beli. Nah, berarti kita mulai cek nih, berarti dari 5 juta budget itu, walaupun nggak dapat sales, tapi kita jadi dapat data. Nah, contoh seperti ini adalah aku juga punya teman yang pernah ikut workshop ya. Itu dia selama tahun pertama itu bleeding. Itu mereka invest 2-3 M, 4 M untuk satu bisnis ini. Tahun pertama bleeding, dalam arti tiap bulan itu dia rugi di iklan 200 jutaan. Tiap bulan? Tiap bulan. Nah, tapi apakah langsung, 200 juta per bulan rugi, terus udah deh tutup bisnisnya? Kan enggak. Karena mindset dia, oke, memang saya invest dari awal udah tahu, tinggal mencari model bisnis yang tepat seperti apa. Jadi dia gunakan iklan itu untuk, ya tentu pertama testing kreatif dan sebagainya. Tapi dia juga intinya sebenarnya lebih ke testing model bisnis. Nah, ketika kita testing sebuah model bisnis, kita kan perlu, kita nggak bisa cuma hipotesis sendiri kan, kita pikir sendiri nggak. Kita harus testing dengan real audience. Nah, itulah fungsi Facebook Ads di sini. Jadi Facebook Ads mendatangkan real audience ke model bisnis kita, terus kita tes, ternyata masih belum bisa untung ya kalau dengan model seperti ini. Nah, terus mungkin 3 bulan kemudian kita coba switch, ganti model bisnisnya sedikit, dengan Facebook Ads, datangkan lagi traffic. Nah, mulai kelihatan nih, udah ada peningkatan. Nah, jadi dia ganti modelnya sampai 3-4 kali, barulah tahun kedua mulai profitable dan sekarang drastis naik. Jadi dalam konteks ini, Facebook Ads berfungsi untuk memberikan kita data. Data mana yang works, mana yang tidak works. Gitu. Ya, jadi data itu kan banyak ya, bisa conversion, apakah website kita pelan, apakah banyak orang yang chat, tapi customer service kita mungkin kurang pintar menjelaskan dan sebagainya. Atau mungkin model bisnis, apakah kita harus pakai sistem reseller atau kita harus pakai sistem end-to-end dan sebagainya lah. Jadi itu yang mereka testing. Nah, kalau yang kedua, itu kalau kita model dropship, bisnis model dropship ya, itu ya tentu saja kita gunakan cara yang tadi Bro bilang, yaitu produknya 800.000, marginnya 400. Nah, maka cara testingnya adalah kita set dulu budget untuk tes satu produk, itu berapa. Misalnya, kalau kami set $200 untuk testing sebuah produk. Nah, ketika produk ini setelah tes $200 tidak menunjukkan tanda-tanda bisa winning atau tanda-tanda bisa bagus, udah kami putuskan untuk stop, tes lagi produk kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena kan dropship kan, kita testing produk yang trending. Kalau lebih detail lagi, kita bilang seperti ini. Berarti penjualan satu produk itu kan 400.000 profitnya. Nah, biasanya saya untuk iklan pertama, saya akan testing minimal 2 kali profitnya dulu. Itu minimal testing. 2 kali profit minimal testing? Ya, jadi minimal saya harus punya budget 800.000 untuk testing produk marketing. Maksimal berapa? Nah, itu tergantung kita kan. Nah, kalau tadi contoh saya adalah maksimal 2,5 juta. Berarti minimal 800.000, maksimal 2,5 juta. Jadi ada produk yang kita testing udah 800.000 spend, terus beneran jelek banget, udah dari awal langsung matiin, nggak usah nunggu sampai 2,5 juta kan, langsung matiin. Nah, tapi kalau misalnya kita udah jalanin, memang belum untung, tapi juga break-even. Nah, berarti tinggal kita tweak, mungkin konten kreatifnya kita coba ganti. Nah, karena kita ganti konten kreatif jadi untung. Nah, terus kita tes lagi sampai 2,5 juta. Nah, kalau misalnya kira-kira masih ada harapan, ya kita naikin lagi budgetnya dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu. I see. Itu insight yang bagus sekali gitu. Karena saya juga lagi testing produknya saya. Saya baru masukin merek dari Cina, yaitu saya jadi sole pemegang merek utamanya. Ya, kita lagi testing. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan pretty basic ya. Saya lagi mencoba penjualan alat kebersihan produk UMKM. Jadi sapu ijuk, alat pel sumbu, bagaimana strategi pemasaran yang tepat? Gitu pertanyaannya. Ya. Oke, berarti aku asumsi ini bisa kirim ke seluruh Indonesia ya. Biasanya sih kalau kita mau jual sesuatu produk, simpelnya adalah apa value proposition dari produk kita. Maksudnya kelebihan produk kita itu apa sih dibandingkan produk yang ada di pasaran. Ya kan, tentu itu yang bisa kita iklankan. Nah, atau bisa jadi produk kita itu memang udah jadi kebutuhan. Jadi kita nggak usah mikirin terlalu ribet pun kita asal pasang iklan jual. Contohnya masker
atau masker kain. Saya bukan mensuggest Anda untuk menjual masker ya, dan lagi pula di Facebook nggak boleh. Tapi ini sebagai contoh, masker waktu apalagi sebelumnya kan, sekarang memang udah mulai membaik ya kondisinya. Sebelumnya siapa yang stok masker itu kan mereka tahu market butuh nih, kita nggak perlu promosi apa-apa, bilang aku punya masker, terus orang udah rebutan. Nah, jadi sekarang tergantung produk Anda itu, apakah begitu Anda promo, langsung, oh ya aku mau nih, aku butuh nih. Nah, kalau memang seperti itu, ya nggak usah ribet, langsung aja iklan, apakah ke seluruh Indonesia atau ke kota-kota besar dulu deh, yang terbiasa belanja online gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya produk Anda itu begitu mereka lihat, terus oh ya udah ini mah biasa aja. Misalnya ya, aku di grocery store juga bisa dapat, aku di Ace Hardware juga bisa dapat, aku di hypermart juga bisa dapat misalnya kan. Nah, kalau seperti itu berarti memang kita harus mikir sebelum kita jual kan, kita harus mikir dulu. Lalu apa ya beda produk yang mau saya jual ini sama yang ada di supermarket itu? Nah, pasti ada dong, baru kamu mau jual kan. Nah, jadi Anda fokuskan bedanya apa gitu. Nah, dari fokus ke sana, jadi nanti Anda tuangkan ke konten iklan, ke video. Nah, kelebihan produk ini dibandingkan dengan yang ada di market adalah ini. Terus kalau bisa buat video, contoh penggunaannya seperti apa. Nah, videonya dibuat menarik gitu. Enggak harus profesional dalam arti harus HD dan sebagainya, enggak harus. Yang penting Anda bisa menunjukkan penggunaannya dengan bagus. Kemudian, ya kalau ada testimoni lebih bagus. Apalagi kalau misalnya produk ini misalnya made in US, ya kan? Atau made in mana lah, tapi yang bisa menunjukkan kualitas produknya itu sudah teruji. Nah, jadi Anda tekankan aja poin-poin itu. Selain harga. Bisa juga Anda bersaing di harga. Contoh, kalau orang jual di toko, itu tentu saja harga mereka nggak bisa bersaing dengan kita yang jualan online. Karena kita nggak perlu bayar biaya sewa toko dan sebagainya. Nah, dari produk yang sama-sama produk yang umum, tapi karena Anda punya kemampuan iklan online, Anda bisa tekan cost Anda, sehingga Anda bisa jual lebih murah. Sehingga ketika orang lihat iklan Anda, misalnya jual sapu nih, oh sapu mah sapu biasa. Tapi punya dia lebih murah ya dibandingkan yang aku lihat kemarin di Hypermart atau di Ace Hardware misalnya. Oh ya aku beli punya dia. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan produk-produk yang marginnya besar itu jauh lebih mudah lah ya. Ya, lebih mudah dalam arti lebih punya ruang gerak gitu. Ya, kalau ya angka kasarnya ya kira-kira kalau bisa sih angka kasarnya margin minimal 100.000 deh kalau mau berikan di Facebook. Margin minimal 100.000. Ya. Jadi walaupun kita ini ada istilah kalau di Facebook istilahnya cost per customer ya. Cost per ya ada beberapa cost sih tergantung kita mau lihat yang mana. Apakah cost per purchase, cost per click dan sebagainya. Oke. Cost per purchase itu misalkan seperti kata Bro Albert, marginnya itu 100.000, berarti kalaupun cost per customer-nya 80.000 pun kita masih untung gitu ya. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan simple ya. Saya mau tanya, apa beda afiliasi sama dropship? Oke. Ini sebelum saya lanjut, saya mau pastiin dulu, saya menjelaskan nggak terlalu cepat ya. Teman-teman bisa ikutin? Bisa ikutin? Karena saya tahu kadang saya bicara itu terlalu cepat. Oh oke. So far sih. So far oke. Oke sih, masih aman. Masih aman. Oke. Soalnya saya nggak bisa lihat. Cek teman-teman. Oke, nggak apa. Oh oke. Oke, nggak apa. Jadi beda afiliasi sama dropship. Kalau dropship itu ya kita ngambil produk. Bentar aja saya mikirnya. Oke. Jadi kalau dropship kita pembayarannya itu di tempat kita. Nah, itu bedanya. Jadi dropship itu kita punya website, orang datang ke website kita, dan pembeliannya di sini. Jadi begitu sudah terjadi pembelian, kita terima duit, kita baru pesan dari supplier, dan supplier langsung kirim ke customer. Itu dropship ya? Itu dropship. Nah, afiliasi, kita nggak punya website. Jadi ini website-nya supplier atau pemilik produk. Nah, kita minta link, afiliasi link. Jadi orang klik link ini, masuk ke website dia. Jadi penjualan semua terjadi di website-nya pemilik produk. Kita nggak punya website. Begitu terjadi sales, barulah
commissionnya kita berapa persen dapat, baru nanti tiap minggu sekali baru kirim ke rekening kita sebagai affiliate. Itu bedanya sih. I see. Jadi kalau dropship itu kita jual sendiri, kita terima duluan, baru kita pesan dari supplier. Ya. Oke. Nah, jadi kalau mengenal bisnis Bro Albert lagi, yang melakukan dropship itu Bro Albert atau orang lain dropship lewat produk-produknya Bro Albert ini? Saya yang dropship. Oh, oke. Oke. So, kamu yang dropship dan jual produknya baru minta supplier yang kirimin. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau barang yang mau dijual murah, apa biaya iklan sama dengan untuk produk mahal? Ya. Jadi biaya iklan itu, jadi dia bedanya gini, dia bukan seperti koran sekali lagi. Kalau koran kan kita bisa milih ya. Oke, aku mau iklan di halaman tengah aja deh, itu harganya lebih murah. Aku mau iklan di halaman depan, itu harganya mahal banget. Nah, halaman kiri kanannya beda harga. Kiri kanan beda lagi kan. Nah, kalau ini bukan seperti itu. Ini dia lebih ke, jadi kita sama-sama masuk ke market iklannya gitu lah ya. Nah, jadi paymentnya itu berdasarkan kita bayar berapa, nanti bisa menjangkau berapa banyak orang. Jadi contohnya misalnya kalau kita bayar 50.000, kita bisa menjangkau 1.000 orang, contoh ya simpelnya. Kalau kita bayar 100.000, kita bisa jangkau 2.000 orang. Jadi tergantung Anda mau budget mau berapa, mau jangkau seberapa banyak orang. Nah, kalau produk mahal murah, itu kan nanti ketika setelah Anda sudah menjangkau 1.000 orang itu, berarti kan orang lihat iklan Anda kan, oh ini produknya mahal banget, nggak jadi beli deh, gitu. Berarti conversinya kecil banget. Tapi kalau produk Anda murah, orang lihat, oh conversinya jadi lebih banyak, karena kan murah harganya. Nah, tapi kan kembali lagi, kalau murah kan tentu saja margin Anda juga kecil. Kalau produk mahal, walaupun yang konversi dikit, margin Anda juga gede. Nah, jadi intinya sih ketika barang dijual murah atau mahal, itu biaya iklan bukan dilihat dari sana. Intinya itu, biaya iklan bukan dilihat dari sana, tapi lebih ke dilihat dari pertama, budget Anda sendiri mau berapa dulu. Jadi nanti otomatis jangkauannya tergantung dari budget Anda. Yang kedua adalah, kalau iklan kita semakin banyak engagement, nah, artinya kan orang lihat iklan kita itu senang gitu, komentar dan sebagainya. Maka cenderung iklan kita itu performanya lebih bagus, sehingga iklan kita itu jadi lebih murah. Nah, jadi kuncinya itu gimana kita membuat iklan kita itu menarik dan bisa membawa engagement. Oke. Kuncinya di situ, iklan kita mesti menarik ya. Ya. Nah ini Mas Albert, kalau harga naik, apakah menjadi risiko kita sebagai pemilik bisnis dropship? Ya tentu saja ya, karena kita harganya kan tergantung sama supplier kita kan. Tapi ya tergantung deal kita sama pemilik produk juga. Karena kalau misalnya kita udah jalin hubungan yang lama dengan supplier, tentu saja ketika mereka mau naik itu nggak langsung serta-merta naik kan. Pasti info dulu, nanti kita 3 bulan lagi harganya akan naik kan. Nah jadi Anda ancang-ancang dulu. Nah, terus kita bisa nggak negosiasi? Jangan dong, ini kan kita udah lama gitu. Atau mungkin dia renegosiasi. Oke deh, kalau gitu kamu minimum per bulan harus jual berapa gitu, biar kami bisa maintain harganya dan sebagainya. Oke. Nah ini menarik nih pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya kita memilih produk yang akan kita jual? Biasanya saya research market. Jadi saya orangnya termasuk yang data driven. Jadi memang kadang kita punya feeling ini kayaknya produknya bagus nih, coba kita tes jual. Nah, tapi biasa saya selain ikuti feeling, saya juga akan research ke marketplace. Misalnya kalau di luar negeri aku ke Amazon, ya kan, ke Etsy.com. Jadi aku coba search produk ini yang aku tertarik gitu kan mau jual. Coba search itu yang kalau ada marketplace sekarang ada history order orang lain udah berapa gitu, udah berapa banyak yang beli. Nah, itu data yang sangat bagus. Terus saya cek komentarnya, reviewnya, itu banyak enggak? Kalau banyak berarti produk ini banyak yang beli. Nah, selain itu, kita juga cek reviewnya itu masih baru enggak? Jangan reviewnya banyak, tapi 5 tahun lalu. Ya. Jadi kita cek reviewnya banyak, tapi juga masih baru nih. Oh, misalnya 2 hari yang lalu baru review, seminggu yang lalu baru review. Berarti produk ini selain banyak peminat, tapi juga masih trending nih, masih bagus nih. Nah, biasa aku lihat data-data
itu baru aku putuskan, oke, kalau gitu kita coba jual produk ini. Kalau di Amazon itu kan enak banget ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi atau web pihak ketiga yang bisa membantu kita untuk meriset di Amazon. Ya. Ya, saya juga pakai untuk riset produk di Amazon. Hmm. Tapi kalau di Indonesia, bagaimana cara kita melakukan riset pangsa pasar itu? Indonesia harusnya juga ada toolnya, aku lupa namanya. Karena aku kebanyakan jual ke luar negeri ya. Tapi Indonesia setahu saya ada tool yang bisa bantu kita collect data dari Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Tinggal cari aja sih di Google coba. Nah, lagi pula kadang kalau misalnya ada yang bilang, oke, tapi tool itu kan mahal, misalnya per bulan. Kalau yang Amazon saya nggak tahu berapa, tapi kadang bisa sampai 1 juta per bulan gitu kan. Waktu itu saya langganannya ya 2 jutaan ya. 2 jutaan kan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru mulai, waduh, kalau nggak ada tool berarti nggak bisa dong. Ya, sebenarnya bisa juga, cuma ya manual kan. Kita harus cek satu persatu dan sebagainya. Jadi basically tools itu mengakses data yang kita juga bisa akses. Cuma tools itu membantu kita otomasi sehingga bisa collect data 1000 data buat kita. Nah, kalau kita sendiri kan harus satu persatu buka halamannya, sampai buka 1000 halaman, catat satu persatu. Bedanya itu aja sih. Jadi kalau teman-teman mau mulai belum mau invest ke tool, ya udah buat sendiri gitu. Nah, ada kabar bagi teman-teman programmer yang jago, itu kita bisa kalau Anda belajar data science ya, itu ada namanya web scraping. Web scraping itu ya kita program cuma beberapa line code saja sih, beberapa baris kode, itu kita udah bisa scraping sebuah halaman yang kita mau gitu. Jadi dalam waktu cuma berapa detik itu udah bisa terkolek 1000 data, 10.000 data. Wow. Ya, jadi aku recently kan lagi belajar data science ya, dan aku coba scraping itu seru banget, itu bisa sih. Jadi banyak ada yang kita mau research, tapi kalau kita manually buka satu persatu itu ribet banget. Jadi aku create code, kemudian scrape. Jadi aku tiap 1 jam sekali aku tinggal jalankan code itu, kan tinggal enter gitu, enter. Jadi dia tiap jam itu udah collect data, sehingga nanti aku tinggal visualize menjadi ya data grafik ya. Jadi aku bisa tahu trending perkembangannya seperti apa. Oh, ini dalam udah. Ini udah jauh. Ya, tapi ya maksud saya mau jelaskan sih sebenarnya kalau maksudnya di digital marketing is a very potential yang teman-teman harus segera masuk menurut saya. Bukan lagi potensial sih, malah crucial ya, karena apalagi sekarang zaman pandemi kita lihat online itu semakin dibutuhkan. Nah, selain itu, saya melihat digital marketing ditambah dengan data science itu seru banget. Nah, saya mau tunjukkan ke teman-teman ada potensi seperti ini. Nah, jadi tinggal teman-teman ya minatnya kemana? Apakah mau lanjut sampai ke data science atau sekedar digital marketing? Tapi potensinya gede banget. Nah, ini menyambung pertanyaan yang tadi. Berarti yang menentukan harga itu kita atau supplier untuk dropship? Kita. Kita ya? Kita. Nah, karena memang dia mau mencari grosiran gitu ya? Betul? Karena si suppliernya memang mau mengeluarkan harga grosir kan? Ya, jadi mungkin misalnya kan karena kita baru mulai itu ngambil barang dari AliExpress ya. Nah, banyak orang nanya nih, kalau kita bisa ngambil dari AliExpress, kenapa customer nggak bisa langsung ke AliExpress? Ya kan, kenapa harus melalui kita kan gitu? Nah, jadi banyak pembeli itu nggak seperti kita. Kita kan rajin ya, sebelum beli kan cek harga dulu kan ke marketplace. Ada nggak lebih murah? Tapi kenyataannya banyak customers itu mereka nggak peduli. Pokoknya mereka lihat iklan kita, masuk ke website kita, terus harganya cocok sama mereka, udah mereka langsung beli, mereka nggak research. Nah, dari sisi suppliernya, mereka juga kita mungkin juga mikir, loh kalau gitu kenapa orang supplier dari Cina itu nggak langsung iklan ya? Kenapa harus lewat kita? Nah, sama. Supply itu karena mereka fokusnya itu ya ke supply barang, produksi barang dan sebagainya. Mereka juga nggak sempat lagi ngurusin iklan. Nah, jadi mereka butuh dropshipper seperti kita untuk jalankan iklan. Seperti itu sih. Oke, itu kalau dari sisi di mana suppliernya memang bukan mau membangun brand tertentu ya. Jadi dia memang mensuplai produk tertentu. Iya. Karena personally saya juga menyediakan dropshipping juga gitu. Dropship bisa, reseller bisa. Nah, tapi kami punya ketentuan bahwa
produk dengan merek kami ini harus dijual di pasar dengan harga yang sama. Oh ya. Nah, itu juga bisa, gitu ya. Jadi Ya. kalau kerjasama seperti ini, Anda akan dikasih margin yang cukup menarik. Kemudian Anda punya ruang gerak untuk bisa menjualnya dengan harga yang sama, gitu. Ya, kalau di kasus Bro kan berarti Bro pemilik brandnya kan? Pemilik brandnya. Ya, berarti memang brandnya harus menjaga eksistensi brand dengan bagus dong, nggak boleh harganya hancur kan? Ya. Kalau di case saya itu lebih ke kita, ya ibaratnya kita langsung ke pabriknya gitu. Jadi ya pabrik ini mereka nggak peduli loh mau brand apa, karena satu pabrik kan bisa 10 brand yang berbeda, tapi sourcing-nya sebenarnya dari pabrik yang sama kan. Iya. Nah, jadi mereka nggak peduli brand, pokoknya mereka supply, ya terserah lu mau jual pakai brand lu mau jual harga berapa, itu terserah lu. Tapi kalau case Bro ya memang harus kita set harga, kalau nggak nanti harganya rusak kan di pasar. Iya, apalagi kan saya mainnya di satu negara doang nih, Indonesia. Iya, benar. Gitu. Setuju, ya. Oke. Berarti yang udah. Apakah kita harus punya website kalau mau jadi reseller? Wah. Harus punya website kalau jadi reseller? Sebenarnya nggak harus. Jadi ini sebenarnya pertanyaan sama dengan kalau kita mau jualan online, apakah harus punya website enggak? Ya kan sama pertanyaannya. Tidak harus, karena Anda bisa arahkan orang ke Instagram Anda atau ke Facebook page Anda. Terus kalau mereka mau beli ya tinggal message atau tinggal kasih nomor WA. Jadi sama sekali nggak butuh website. Nah, kami juga saya juga ada sama partner itu di Business Beauty, jadi kan jasa ya. Dan sampai sekarang udah jalan 4 tahun juga nggak pernah punya website dan juga masih bisa jalan. Ya artinya memang bisnis tidak harus punya website. Nah, cuma tergantung kalau nanya perlu nggak website? Ya, untuk brand itu bagus. Ya kan pertama. Jadi untuk awareness, online presence itu ada. Kenapa? Karena kalau orang mau ke toko kita itu selalu ke Facebook, selalu ke Instagram. Nah, bagaimana kalau misalnya suatu hari Facebook memutuskan untuk menutup akun kita? Berarti dalam semalam tiba-tiba toko kita hilang loh gitu. Nah, itu yang sekarang bahaya, resikonya kalau kita terlalu bergantung sama social media platform dalam hal toko ya. Nah, itulah kalau kita punya website sendiri kan nggak akan terjadi hal seperti itu. Nah, terus yang kedua, fungsi website adalah bisa bantu kita otomasi. Jadi, ya memang di Indo, behavior beli masyarakat itu masih ke WhatsApp ya. Baik kita punya website pun atau enggak pun mereka harus selalu WhatsApp dulu baru beli. Nah, tapi saya yakin orang, karena sekarang udah banyak marketplace kan yang bantu edukasi pembeli di Indo. Saya yakin semakin kemari semakin orang terbiasa belanja langsung di online, payment-nya payment sendiri. Nah, seperti di luar negeri itu enak banget. Maka kalau kita main di luar negeri itu customer service nggak perlu banyak. Karena mereka beneran kalau mereka nanya itu benar-benar mau nanya, bukan sekedar nanya. Padahal infonya udah dari website. Kalau kita orang Indo kan infonya sudah dari website tapi masih nanya. Nah, kalau yang market luar itu infonya sudah dari website, mereka nggak nanya lagi. Jadi pastikan infonya lengkap di website. Nah, itu enak banget. Kita customer service investasinya nggak usah terlalu banyak orangnya, tapi salesnya itu bisa jalan. Ya, saya jadi ingat dulu kita sempat jual kue lebaran ya. Jadi kita bikin 2 iklan testing. Ya. Munculin harga versus nggak munculin harga. Yang munculin harga pun dia tetap nanya harganya berapa. Ya kan. Jadi itu memang agak lucu sih pangsa pasar Indonesia. Oke, masih lanjut ke dropship ini. Jika mau berbisnis dropship maupun afiliasi, ini berarti kan kita harus mempromosikan atau melakukan penjualan. Yang saya belum paham dan takut adalah keamanan jaminan apakah produk benar-benar bagus dan memuaskan customer. Gitu. Ya, jadi ya benar ya. Kalau Anda concern berarti Anda memang sangat memperhatikan kepuasan customers, itu bagus banget. Caranya kita pesan dulu sendiri, kirim ke alamat kita testing gitu. Sudah yakin sama produknya baru kita jual. Nah, simple ya. Simple. Nih, dia masih lanjut nih. Apakah benar dikirim barangnya berarti bisa dites ya? Apakah semacam ada kontrak atau perjanjian? Kalau Bro di Cina gimana? Enggak ada kontrak sih. Jadi simple. Karena mereka juga udah terbiasa ya, banyak dropshipper seperti itu juga kan. Jadi nggak perlu kontrak apa-apa, langsung pesan, langsung kirim gitu.
Tapi nanti semakin Anda jalan, udah lama kan Anda mulai kenal kan sama suppliernya, sama agentnya. Jadi, nah hubungan itu yang kita bangun. Begitu Anda sudah kenal lama, maka dia juga ya mau jaga hubungan baik ini kan. Dia juga beneran cari produk yang berkualitas, pastiin barangnya bagus sebelum dikirim dan sebagainya. Oke. Oh, ini pertanyaan jadi melebar. Kita nanti baru masuk ke Facebook lagi. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Reseller sama dropship bedanya apa? Kalau di perusahaan saya bedanya begini. Kalau reseller itu beli barang putus dari depan. Lalu dijual di marketplace sendiri atau di Facebook sendiri. Dengan margin yang lebih besar dibandingkan kalau dropship. Kalau dropship itu nggak mesti ambil barang di depan. Setiap penjualan dapat margin tertentu yang kalah besar sama reseller. Karena reseller kan dia harus beli barang minimal 50-100 di depan. Nah, jadi reseller itu bisa punya website sendiri atau punya marketplace lapak sendiri gitu ya. Kalau dropship dia bisa buka website sendiri, dia bisa buka lapak sendiri, tapi dia nggak stok barang sama sekali. Terus ketika terjadi penjualan seperti yang Bro Albert tadi sampaikan, penjualan terjadi, oke, saya baru pesan. Oke, saya beli barang ini satu ya, sesuai dengan kontrak perjanjian kita, saya dapat harga, katakan margin 15%. Oke, terus saya bayar dia dengan 85% harga customer beli, dan dikirim. Kayak gitu. Dan baru, jadi intinya kalau reseller sama dropship itu nggak pegang barang, reseller itu pegang barang. Gitu. Oke, itu bedanya Pak. Oke, kalau untuk iklan Facebook, apakah kita bisa setting untuk daerah mana yang kita mau sasar? Bisa ya, kita bisa setting kota, bahkan kita bisa setting jalan. Jadi kalau misalnya Anda punya resto atau cafe yang ada di jalan tertentu, misalnya Jalan Puri kan, Jalan Puri Indah. Nanti coba Anda search Jalan Puri Indah, nanti keluar tuh pilihannya di targeting Facebook. Nah, saya nggak tahu kalau jalan-jalan kecil itu masuk nggak, tapi paling tidak kalau misalnya lokasi Anda itu nggak masuk, ya Anda coba pilih jalan-jalan besar di sekitaran tempat Anda. Nah, dan nanti Anda udah pilih jalannya, terus nanti bisa pilih mau radius seberapa luas gitu, 1 mil, 2 mil, 3 mil. Nah, bisa sespesifik itu. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung diajukan ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah iklan ke Facebook atau yang belum pernah ngiklan, mau tanya yang basic pun Albert pasti jawab. Boleh, apapun. Apapun. kita mah santai, ngobrol santai. Oke. Nah, kalau kita mau testing produk baru ini, kita testingnya dengan budget yang tadi 2 kali margin ya. 2 kali margin, kalau nggak ada penjualan berarti kita harus totally ganti iklannya atau ganti produknya? Ya, kalau seperti yang tadi kan, kalau memang kita punya brand yang nggak mungkin ganti produk kan, berarti ganti iklan. Nah, kalau yang main dropship, berarti kan produk bisa kita ganti-ganti nih. Nah, nanti setelah spending 800.000 itu kita cek ada nggak harapan, kira-kira harapan itu maksudnya ada nggak kira-kira data menunjukkan ya ada potensi lah bisa kita ubah sedikit iklannya atau apa jadi untung dari profit gitu. Nah, kalau ada harapan ya kita lanjut spend testing lagi. Tapi lanjut tes itu maksudnya ya kita coba pakai foto yang baru. Misalnya kalau sebelumnya cuma pakai foto, kita coba pakai video, ya kan? Coba testing copywriting dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita udah spending 800.000, datanya jelek banget, yang klik juga jelek, orang sama sekali nggak komen dan sebagainya. Ya udah kita langsung putuskan, udah deh, nggak usah tes sampai 2.500.000 deh, 800.000 aja udah cukup. Terus matiin produknya, tes produk yang berikutnya. Gitu. Oke. Nah ini pertanyaan, mindset yang tepat untuk menjalankan bisnis online itu seperti apa sih? Mindset yang tepat menjalankan bisnis online. Jadi bisnis online itu kan terdiri dari 2 kata ya, bisnis sama online. Jadi bisnis itu ya, I think mindsetnya sama dengan ketika kita menjalankan bisnis offline. Jadi mindset berbisnis itu saya yakin teman-teman juga ada sering mendengar ya. Jadi saya lebih bahas ke online-nya gitu. Online itu berarti dalam arti dari segi marketing online-nya.
kalau menurut saya gini, bagi kita yang baru mulai, ini juga prinsip yang saya pegang ketika saya baru mulai belajar. Karena sebenarnya saya belajar digital marketing itu, tadi kan saya bilang 6 tahun yang lalu kan. Itu 6 tahun yang lalu itu belajar Facebook dan itu belajar Facebook Ads 6 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya balik lagi 10 tahun sebelumnya, itu berarti kira-kira 10 sampai 11 tahun yang lalu lah. Itu saya udah mulai belajar digital marketing. Cuma enggak lanjut karena enggak ada hasil. Nah, enggak ada hasil, enggak lanjut, jadi saya stop. Saya fokus ke bimbingan belajar. Sampai tahun 2014 kemarin, tertarik lagi. Nah, saya udah tahu nih, kalau saya masih dengan mindset yang sama seperti dulu, enggak ada hasil terus stop, saya enggak bakalan bisa berhasil nih. Nah, jadi percobaan kedua ini saya udah set mindset saya dari awal. Basic pemikirannya seperti ini. Saya udah tahu, udah jelas banget, ke depannya udah pasti digital marketing. Sudah pasti nih. Enggak mungkin mundur. Enggak mungkin digital marketing tiba-tiba diturunkan, enggak ada digital marketing, enggak mungkin. Nah, kalau memang seperti itu, maka saya dari awal sudah harus punya satu pemikiran, kalaupun saya butuh seumur hidup untuk belajar digital marketing, so what gitu. Nah, jadi dari awal itu mindset-nya udah oke lah, kalau memang setahun pertama nggak berhasil, coba tahun kedua, coba tahun ketiga. Jadi mainannya itu bukan cuma 1-2 bulan, tapi udah tahunan, bahkan seumur hidup. Nah, jadi kan make sense kan? Digital marketing kan seumur hidup, ke depannya udah pasti ada. Ya udah, saya juga mau spend seumur hidup belajar. Nah, mindset simple ini aja udah bisa mastiin kita nggak berhenti di tengah jalan. Yang kemudian yang kedua, nah itu kan tadi strategi besarnya gitu. Nah, lalu praktikalnya gimana? Kan butuh dana dong, kita belajar kan butuh dana. Nah, saya juga, prinsip kedua saya waktu itu adalah, oke, tiap bulan saya akan sisihkan budget ini untuk biaya belajar iklan. Kan kita berikan butuh duit dong. Okay. Nah, misalnya nih, saya tiap bulan harus sisihkan 2 juta. Misalnya ya, ini angkanya tergantung teman-teman masing-masing ya. 2 juta untuk belajar iklan. Jadi waktu itu saya kan udah punya bimbingan belajar. Profitnya itu saya ngambil sebagian. Inilah biaya yang bisa saya keluarin, dan kalau habis pun saya tidak akan merasa sakit hati. Jadi ini namanya biaya belajar. Nah, kenapa butuh ini? Karena itu untuk memastikan kita, kalau bulan pertama budget Anda udah habis, nggak ada hasil, it's okay. Udah nggak usah iklan dulu. Nunggu sampai bulan berikutnya, uangnya masuk lagi, sisihkan lagi. Jadi dengan cara ini kita bisa pastikan kita konsisten belajar tiap bulan. Nah, jadi itu sebenarnya ibarat sama belajar bahasa Inggris kan. Kalau kita belajar bahasa Inggris, pernah nggak kita merasa dalam 3 bulan itu udah harus bisa? Nggak mungkin dong, kita harus belajar kadang sampai 3-4 tahun baru kita bisa speak fluently dengan orang bule misalnya kan. Nah, saya punya teman di Surabaya, dia orang Polandia. Dia bilang ya sampai saat ini pun dia kan native speaker gitu kan. Walaupun seperti saat ini dia tetap belajar bagaimana menggunakan bahasa Inggris yang jauh lebih efektif gitu. Iya. Nah, bahasa Inggris saja kita mau spend untuk selama bertahun-tahun gitu. Tiap bulan kita bayar uang les. Nah, sama. Jadi kita nggak belajar Facebook Ads ini sama dengan belajar bahasa Inggris. Dan Facebook Ads itu kalau berhasil, itu bisa return-nya udah berkali-kali lipat. Gitu. Dari sama mindset-nya seperti itu sih waktu mulai. Nah, itulah yang membuat saya tidak pernah berhenti. Walaupun selama belajar itu banyak up and down, udah pasti. Nah, prinsip ketiga itu yang tadi baru saya bilang. Jangan mengharapkan kita langsung berhasil ketika belajar. Apapun itu, mau Facebook Ads, mau belajar bela diri, mau belajar bahasa Inggris. Pasti ada up and down. Nah, kalau kita dari awal udah persiapkan mental itu, maka ketika terjadi down, kita udah ingat, oh, ya itu memang ini diharapkan. Masa kita mau mulus terus selama belajar? Iya. Banyak orang berpikir kan jalan menuju pengusaha itu garis lurus gitu kan. Iya. muter terus. Muter terus ya. Benar. Sorry. Tadi mindset yang pertama, kalaupun butuh seumur hidup, saya siap untuk mendalami bisnis online ini. Nah, yang kedua tadi apa? Sisihkan budget. Oh, sisihkan budget ya. Tiap bulan. Konsisten tiap bulan. Sisihkan budget setiap bulan. Untuk kalau habis pun nggak sakit hati. Tapi kalau misalkan untung, ya kita bisa pakai untuk mutar terus. Mutar terus ya. Jadi jalan terus ya. Oke, dan yang ketiga itu adalah jangan berharap langsung berhasil. Ya. Pasti ada up and down-nya gitu ya. Ya, jadi saya ngajar ke murid juga. Kami kan kebetulan ada training. Itu dari awal itu saya nggak muluk-muluk gitu. Oh, Anda pasti sukses. Enggak. Justru saya bilang dulu, Anda belum tentu sukses. Ya kan, saya yakin kalau orang mau ngajar bisnis itu
kalau orang bilang lu bisnis pasti sukses, itu menurut saya itu nggak benar sih gitu. Nggak benar. Justru saya lebih suka bilang worst case-nya dulu. Worst case-nya itu yang Anda nggak berhasil, butuh waktu, mungkin butuh setahun. Oke, jadi saya lebih suka ngomong worst case, tapi kenyataannya gampang gitu. Daripada saya ngomong gampang, kenyataannya susah. Ya kan? Mentalnya lebih siap juga gitu. Benar. Nah, jadi kalau dia udah, oh ini nggak gampang nih, saya harus melakukannya dengan serius. Tahu-taunya jadi lebih gampang, ya itu bonus lah ya. Dan menariknya itu memang seperti itu. Menariknya adalah ketika kita sudah ngomongin worst case di awal, malah mindset mereka ketika sudah benar itu lebih banyak hasil dibandingkan kalau mindsetnya dari awal udah salah. Yang mereka udah harapan terlalu gampang atau iming-imingnya terlalu banyak, itu malah mereka itu yang paling cepat berhenti di tengah jalan. Oke, ini pertanyaan udah mulai masuk banyak. Balik ke dropship sebentar. Bagaimana konkretnya step by step untuk menjadi dropship? Konkret. Oke, konkret ya berarti pertama Anda ya punya website ya kan. Kalau nggak mau, sorry gimana? Survei pasar dulu kan? Ya. Survei pasar dulu kah? Ya, survei pasar. Yang tadi saya bilang kan, cek data di marketplace, produk ini udah jual berapa banyak, kira-kira bagus kan? Nah, udah bagus, terus sediakan mau website, mau Instagram account aja juga boleh, mau Facebook page juga boleh, pasang foto produknya. Jadi Anda belum invest kan? Maksudnya kan belum bayar supplier, cuma pasang foto aja dong. Nah, terus tes iklan. Tes iklan, ada orang beli, bayar uangnya ke Anda, terus uang ini ya Anda bayar ke supplier, terus supplier kirim produk ke konsumen. Seperti itu sih. Ya, kalau detailnya lagi ya cara buat website ya itu kan gampang lah ya. Maksudnya tinggal pelajari lah. Ya, itu teknis ya. Cara buat website-nya teknis, cara iklan Facebook-nya, ya, itu teknis. Riset market di Facebook-nya, copywriting-nya seperti apa, kemudian iklannya harus munculnya seperti apa. Itu semuanya teknisnya. Oke. Yang itu harus didemokan, harus dikasih lihat ya. Jadi itu hal-hal yang terlalu teknis nanti kita akan jawab di tempat yang berbeda. Kenapa iklan dan target yang sama dijalankan dalam waktu yang berbeda, resultnya bisa beda? Ada faktor lain nggak selain waktu? Ya, banyak. Jadi algoritma Facebook itu, Facebook nggak pernah kasih tahu kita ya cara kerja algoritmanya seperti apa. Tapi algoritma Facebook itu kan terdiri dari machine learning yang belakangnya itu banyak banget prosesnya. Saya rasa itu ada ribuan, bahkan ada puluh ribuan faktor yang menentukan iklan kita itu munculnya seperti apa, mahal atau murah dan sebagainya. Tapi simpelnya sih gini, selain waktu itu ada juga faktor lain. Yang bisa kita bayangkan itu adalah misalnya gini, waktu yang bersamaan, hari ini deh. Contoh. Sekarang kan lagi pandemi ya, lagi pandemi ini banyak orang yang lagi ya mungkin company yang besar yang biasanya spendingnya gede iklan, mungkin sekarang lagi stop dulu. Artinya apa? Artinya kompetisi iklan itu menurun. Sehingga biaya iklan sekarang lebih murah dibandingkan setengah tahun yang lalu. Ya kan? Nah, itu aja berarti kita udah bisa bayangkan kan, oh berarti ada ya ternyata efek kompetitor, seberapa banyak kompetitor yang bermain di iklan gitu. Nah, timing juga ya kan, misalnya kalau orang lagi liburan sama orang lagi enggak liburan. Nah, itu tentu timingnya juga beda. Terus juga faktor lain seperti engagement iklan Anda bagus atau enggak. Karena kalau engagement kita bagus, Facebook senang sama konten kita, nah iklan kita itu bisa lebih diprioritaskan. Yang artinya biayanya bisa lebih murah dibandingkan kalau iklan kita itu ya kurang ada respon. Itu contoh-contohnya. Oke. Berarti kalau dari awal iklannya udah nggak banyak respon, sebaiknya kita cut aja gitu ya? Iya. Malah makin mahal gitu ya? Ya, kita ganti aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Pak, desain iklan apa juga mempengaruhi faktor dilihatnya konsumen atau tidak? Oh ya, pengaruh banget. Ini yang tadi saya jelaskan juga kan. Desain iklan kita, konten kita menarik atau enggak. Contohnya misalnya kalau Anda punya konten iklan video, itu detik-detik pertama itu, 3 detik pertama itu penting banget. Karena orang kan, apalagi sekarang attention orang itu singkat banget ya. Dia scrollingnya itu tangannya cepat banget gitu. Ya kan? Jadi
Jadi kita mau pastiin ketika orang melihat iklan kita dalam 1 detik ada nggak sesuatu yang menangkap perhatian dia. Kalau misalnya enggak, dia kan scroll terus nih. Nah, jadi tugas kita sebagai advertiser adalah gimana caranya supaya 1-3 detik pertama itu bisa menarik perhatian orang sehingga dia paling tidak mau stop jarinya untuk mulai baca. Nah, baru lanjut gitu. Jadi kita harus stop jari orang dalam 1-3 detik. Oke. Jadi itu bisa dari iklan, dari gambarnya, Dari gambar, atau bisa dari video. benar. Kalau tulisan lebih susah ya. Tulisan itu menurut aku setelah 3 detik pertama. Karena orang waktu scroll itu nggak mungkin lihat tulisan. Lihat dulu foto, udah stop. Nah, berikutnya dia lihat detailnya, yaitu tulisannya. Jadi pertama fokus dulu ke foto dan video, baru berikutnya fokus ke copywriting-nya atau tulisannya. I see. Nah, kalau untuk timing iklan sendiri, apakah ada waktu khusus di waktu kapan agar result atau converting lebih bagus? Karena sebelumnya saya pernah coba satu konten, hasilnya buruk. Tapi ketika saya coba lagi di minggu depannya, justru jauh lebih baik. Saya tidak pernah benar-benar memperhatikan, saya nunggu minggu depan deh, baru iklan, karena mungkin minggu ini lagi ngapain. Karena menurut saya, misalnya liburan deh, lagi libur, bulan 6 kan liburan kan, bulan 12 juga liburan anak sekolah. Kalau kita misalnya mau hipotesis, ini banyak yang keluar negeri nih, nggak usah iklan dulu deh. Ya, nggak juga, karena masih banyak faktor lain. Misalnya, walaupun orang lain lagi ke luar negeri, jalan-jalan, tapi kan itu juga misalnya mendekati bulan Ramadan. Nah, di mana orang belanja kan. Nah, jadi banyak faktor. Nah, jadi itu nggak ada satu jawaban sih. Jadi intinya gini, misalnya seperti Anda kan testing dalam seminggu ini jelek gitu. Nah, jadi Anda boleh hipotesis, mungkin minggu ini, mungkin orang lagi pada liburan ya, mereka lagi pada nggak online di sosmed dan sebagainya. Oke deh, kalau gitu aku minggu depannya coba lagi. Nah, dengan pengalaman ini berarti Anda sekarang udah tahu. Jadi kalau minggu ini jelek, belum tentu minggu depan jelek. Jadi Anda harus, nanti semakin lama Anda menjalani iklan ke target konsumen ini, Anda akan semakin mengenal behavior mereka. Jadi dari data-data itu kita membuat diri kita makin mengenal behavior mereka, dan kita bisa menghadirkan iklan yang lebih baik. Ya, saya ingat bahkan dulu waktu awal-awal iklan baca kilatnya kita selalu rugi. Sekarang ya mayoritas profit iklannya. Itu berarti kita harus benar-benar mengumpulkan data, mengenal pola pikirnya, behaviornya seperti apa, dan menggunakan itu untuk membuat iklan yang lebih baik. Winning campaign yang kami punya saat ini, resultnya nggak sebagus dulu. Mungkin marketnya jenuh kah? Dan kami sudah buat konten baru terus-menerus dan belum menghasilkan sebagus dulu. Ada saran nggak? Ya, kalau sudah coba ganti konten kreatif dan juga masih belum, bisa jadi, saya nggak tahu produknya apa, saya juga nggak tahu marketnya seperti apa, tapi ya bisa jadi jenuh sih. Saya rasa di bisnis apapun, kalau ketika kita baru masuk, ya masih tidak banyak kompetitor, itu tentu penjualannya enak ya, itu banyak yang beli, marginnya bagus gitu. Tapi seiring waktu kan pasti dong ada orang yang mulai copy, ya kan, mulai menjual barang yang sama dan sebagainya, mungkin bisa jadi saturated. Nah, tapi kalau masih profitable ya jalankan dulu sampai beneran udah saturated, nggak bisa profit. Atau kalau misalnya Anda selama ini udah main, udah lama kan, mungkin Anda bisa nego nih sama supplier atau apa, bisa nggak? Nah, saya kan udah partai besar nih. Kasih dong harga lebih murah sehingga Anda masih bisa compete mengalahkan kompetitor yang baru masuk. Karena Anda sudah pemain lama. Nah, coba lihat bisa nggak Anda cari. Jadi ini sebenarnya bukan cuma di iklan. Karena maka kayak online bisnis. Online bisnis itu ada 2 faktor. Online-nya, yaitu iklannya, sama bisnisnya. Nah, iklannya itu ya kita cuma ada hal-hal tentu yang bisa kita kontrol kan, dari targeting dan sebagainya. Tapi selain itu juga kita harus perhatiin sisi bisnis. Nah, bisnis itu apakah ada kompetitor lain masuk enggak? Apakah kita bisa negosiasi harga dengan supplier enggak? Apakah kita bisa memanfaatkan kita sudah punya market base yang besar, kita negosiasi sehingga margin kita bisa lebih besar gitu. Nah, itu banyak faktor yang bisa Anda coba. Katakanlah dia update lagi nih. Katakanlah produk yang dijual itu adalah buku. Jadi mungkin kalau kita gambarkan awalnya penjualan bukunya bagus lewat iklan Facebook. Tapi makin ke sini penjualannya makin nggak bagus gitu. Kalau kita bilang misalnya nih, kalau kita bilang jenuh, kita lihat di Indonesia sendiri aja gitu ya.
Katakan pangsa pasar yang kita targetkan itu cuma 1%, berarti 2 juta orang gitu. Ya. Ya, artinya kalaupun 10% dari 1%, 0,1% itu berarti 200.000 orang. Nah, ini kan sebelum idealnya kita belum mencapai 100.000 penjualan produk tersebut, harusnya itu nggak jenuh dong. Ya. Gitu kan. Ya. Nah, jadi ini ada contoh buku gitu kan. Nah, jadi saya lebih punya bayangan. Nah, misalnya buku nih. Misalnya yang tadi Bro bilang, kalau saya nggak salah dengar ya, misalnya marketnya ada 2 juta orang. Tapi saya baru jangkau 200.000 orang nih. Tapi kok kenapa iklannya udah jelek gitu kan? Nah, maksud saya gini. Katakan targetnya adalah 0,1% dari penduduk Indonesia. Itu kan berarti 200.000 orang. Jadi targetnya mau menjual 200.000 produk. Oke. Gitu. Katakanlah di awal dia udah jual, let's say 2.000 produk. Oke. Berarti itu kan skalanya masih jauh sekali kan? Oh, oke. Ya, berarti kan harusnya space-nya masih banyak dong. Kenapa udah jenuh gitu kan? Nah, kalau ini menurut saya cara pandangnya seperti ini. Market itu kan dari yang kita lihat seperti ini ya. Jadi ini yang namanya cold funnel kan. Ini yang orang yang belum begitu paham sama produk kita. Ini mulai paham. Ini sudah benar-benar paham, tinggal beli gitu. Jadi cold, warm, dan hot. Dingin, hangat, dan panas. Jadi yang paling enak ditarget itu ya orang yang udah panas, udah ngerti sama buku kita, udah ngerti manfaatnya apa, tinggal mereka keluarin uang untuk beli. Nah, bisa jadi market campaign Anda selama ini ya targeting orang-orang ini, ya kan? Atau orang-orang yang sudah warm gitu. Nah, ini yang paling gampang target karena mereka udah understand. Nah, tapi masih banyak orang cold ini yang mereka bahkan belum paham buku Anda itu fungsinya apa sih gitu. Produk kita bagus, tapi kalau orang belum paham juga nggak mungkin beli kan. Nah, jadi tugas Anda itu adalah bagaimana mengedukasi orang-orang ini dari yang cold ini sehingga mereka paham. Nah, ini contoh. Misal aku 3 tahun lalu ya, aku ada jual online course. Aku jual online course cara berjualan kaos ke luar negeri. Jadi online course itu namanya T-Mastery kan. Jadi aku ngajarin cara menjual kaos ke luar negeri. Nah, produk ini paling gampang dijual ke siapa? Ke orang-orang yang sudah ngerti bisnis online. Ya kan? Tinggal kasih tahu, nah ini loh ada tutorialnya. Oke, mereka beli. Nah, orang ini kan pasti lama-lama habis dong. Nah, masih banyak orang di luar yang bahkan bisnis online aja belum ngerti. Maksudnya apa sih bisnis online? Waktu itu ya. Bisnis online itu apa sih? Nah, kalau mereka aja belum ngerti bisnis online, gimana saya mau jual produk online course ini? Nah, maka tugas saya ketika market ini udah habis, yang hot dan warm ini udah habis, kalau saya nggak bisa lagi maksa gunakan konten iklan yang sama, karena konten ini hanya relevan buat orang yang sudah ngerti. Tapi kalau orang yang cold ini, mereka masih belum ngerti. Nah, maka solusinya adalah saya harus buat konten yang lebih simple. Saya nggak boleh bilang cara berjualan kaos ke luar negeri. Saya harus mulai dengan, Anda tahu nggak kalau sekarang online itu online itu sangat diperlukan selain offline. Nah, saya harus gunakan bahasa yang sangat simple dulu. Sehingga pelan-pelan mereka, oh ternyata ada bisnis online ya. Oh, lalu setelah saya ngerti bisnis online, next, what gitu, apa yang harus saya lakuin? Nah, baru kita introduce. Nah, bisnis online kan banyak cara kan, mau main di marketplace, mau main Facebook Ads. Nah, ini saya ada nih tutorial cara menjual kaos, mau nggak belajar? Nah, itulah baru ada terjadi konversi lagi market yang baru. Nah, menurut saya nanti buat Saiful ya, coba mungkin ada market di luar cold itu yang masih perlu Anda edukasi. Oke. Jadi ini juga yang mau saya tanyakan. Funnel Facebook yang bisa kita jalankan supaya pasarnya tidak jenuh itu seperti apa? Jadi mulai dari cold, kemudian ke warm, kemudian ke hot. Yang bisa membeli ini adalah orang-orang yang ada di hot gitu ya. Nah, yang di cold. Nah, katakan tadi produknya seperti yang Bro Albert sampaikan, itu produknya adalah produk edukasi online course. Dan kebetulan Saiful bertanya tentang buku. Ini juga produk edukasi. Bagaimana kalau misalkan produk itu adalah produk konsumtif, contohnya misalkan headphone gitu. Strategi seperti apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang yang cold? Gambaran besarnya seperti apa gitu? Kalau headphone, nah kalau misalnya mungkin saya gunakan contoh lain yang lebih simple lagi seperti baju deh, baju fashion ya kan. Nah itu kan
Whole market itu kita mau edukasi seperti apa sih baju kan gitu. Nah, kalau menurut saya seperti fashion gitu ya nggak usah kita edukasi, langsung jualan aja. Jadi nggak perlu funnel yang terlalu panjang sih. Nah, kalau misalnya headset, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita edukasi. Misalnya, headset ini dibandingkan dengan headset yang lain, dia peredam suaranya lebih bagus. Ya kan, misalnya, ya lebih bagus buat kesehatan telinga misalnya. Contoh ya, aku nggak ngerti headset sih. Nah, jadi, kalau misalnya ada fitur-fitur itu, berarti perlu diedukasi. Nah, misalnya saya nggak ngerti headset nih, misalnya. Nah, bagi saya headset sama aja. Tergantung brand mana yang saya tertarik, saya beli brand itu kan. Nah, tapi kalau misalnya Anda menjual headset, terus Anda berhasil meyakinkan saya, nah headset saya memang lebih mahal, tapi ini bisa membantu menjaga gendang telinga Anda misalnya, ya kan? Nah, berarti saya kalau yang head conscious itu ya saya jadi yang benar ya, berarti sebenarnya saya nggak boleh sembarangan menggunakan headset. Nah, saya jadi mengerti dengan edukasi Anda sehingga saya menjadi dari cold itu menjadi warm. Oh, ternyata ada produk ini ya yang bagus buat kesehatan telinga. Nah, itulah contoh edukasinya. Oke, dari situ diedukasi baru masuk dia jadi warm, dari cold dia jadi warm. Yeah. Gitu ya. Oke, terus kita kasih offer supaya dia jadi hot gitu. Yeah. Kalau untuk iklan Facebook dibanding dengan Boost Post, apakah ada perbedaan untuk delivery iklannya kok? Atau malah sama antara ngiklan dengan Boost Post? Oke, jadi iklan Boost Post itu adalah iklan yang sangat simple, yang Anda tidak perlu belajar Facebook Ads. Terlalu kompleks juga bisa jalan. Jadi Boost Post itu untuk Facebook sediakan pilihan Boost Post untuk orang-orang yang udah deh aku nggak ngerti iklan, pokoknya aku mau simple. Nah, tentu saja yang simple itu ya kita nggak bisa harapkan fiturnya banyak dong. Jadi beneran pilihan targetingnya juga terbatas banget. Nah, kalau permintaan kita nggak besar, ya udah boleh coba jalankan Boost Post. Tapi kalau kita yang sudah belajar Facebook Ads, Facebook Ads Manager, itu kita nggak pernah lagi gunakan Boost Post. Karena benernya fiturnya itu dikit banget dibandingkan dengan fitur Facebook Ads Manager yang banyak banget. Apakah ini ada perlakuan spesial gitu? Facebook lihat, ini orang baru mulai ngiklan, dia pakai Boost Post ya udah dikasih gitu. Itu saya nggak tahu karena kita nggak pernah tahu Facebook seperti apa. Tapi setahu saya sih nggak ada beda sih. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang mau jualan online tapi nggak tahu caranya, atau mungkin udah punya produk bagus tapi nggak tahu cara jangkau banyak konsumen itu seperti apa, atau bisnis mulai menurun gara-gara kompetisi online, atau misalkan sekarang bisnisnya menurun karena pandemik ini. Nah, yang seperti Bro Albert sampaikan tadi, kalau justru di masa pandemik ini iklan makin murah. Berarti selama ini kalau misalkan normal-normal aja, itu berarti iklan makin mahal karena kompetisi makin tinggi. Betul ya? Ya, bisa jadi. Salah satu faktor. Ya. Salah satu faktor ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau cari income tambahan saat ini, kita bisa menggunakan iklan Facebook ini untuk meningkatkan penghasilan kita, betul ya? Nah, sekarang pertanyaannya gini, bagaimana menggunakan iklan Facebook untuk afiliasi? Kalau afiliasi kan kita mengiklankan produk orang lain, transaksi terjadi di merchant-nya orang lain, dan kalau nggak salah kan Facebook nggak memperbolehkan kita untuk iklanin link afiliasi, bukan? Iya. Iya dan tidak. Iya itu misalnya ada beberapa link afiliasi yang sudah jelas-jelas ditolak Facebook seperti ClickBank yang saya tahu ya. ClickBank dan beberapa deh yang karena itu banyak orang yang abuse. Karena menurut saya banyak orang yang dari afiliasi itu yang abuse sistem di Facebook sehingga Facebook jadi kenal link ClickBank nggak boleh dipakai. Nah, tapi kalau misalnya ada link afiliasi yang memang beneran websitenya bagus, vendor kita juga bagus, harusnya sih aman. Nah, cuma kalau menurut saya tetap kita dari awal kita pasang ancang-ancang aja. Jadi gini, kita jangan gunakan link affiliate, tapi kita selalu buat website sendiri. Jadi linknya itu selalu website kita. Nah, jadi kita jangan arahkan orang langsung ke vendor, tapi arahkan dulu ke website. Dan juga baiknya adalah kita masih punya kesempatan untuk mengedukasi mereka di website kita kan.
Nah, begitu mereka udah paham, udah ngerti, nah Anda bisa beli dengan klik tombolnya. Nah, nanti tombol ini baru kita masukkan link, baru ke vendor gitu. Menurut saya itu lebih bagus sih. Dan juga kita bisa collect email. Kalau misalnya kita langsung iklan ke vendor, kita nggak collect apa-apa dong. Nah, kita nggak punya database. Sayang, benar. Sayang, kita udah iklan terus nggak punya database. Nah, tapi dengan ada website sendiri, kita bisa collect database. Nah, nanti database ini kan, email ini kan bisa Anda gunakan berulang-ulang tanpa perlu bayar lagi. Oke, jadi saya ingat banget dulu ya, saya belajar iklan Facebook untuk afiliasi ClickBank. Ini karena ini 10 tahun yang lalu ya, jadi yang terjadi waktu itu, begitu kita iklan, kita nggak kasih link, di iklan itu kita nggak kasih link. Dan karena nggak ada link apa-apa, cuma gambar dan copywriting, Facebook kan approve kita gampang dong. Setelah di approve, kita edit iklannya dan baru masukin link. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Wah, saya bilang, wah bisa ya seperti ini. Dan itu cuma bertahan 1-2 bulan. Benar. Oh, kalau dulu bisa bertahan 1-2 bulan, sekarang nggak sampai setengah jam sih mungkin. Karena mesin Facebook makin lama makin pintar. Makin lama makin pintar. Jadi detection mereka itu beneran canggih banget. Bahkan kan kita juga tahu ya, Facebook bahkan bisa mendetek wajah kita sekarang. Tag yourself gitu kan. Misal orang ngepost foto, mereka nggak tag kita loh padahal. Tapi Facebook mesinnya itu bisa membaca ada potensi muka ini muka lu mau tag yourself nggak di sini. Jadi mesin mereka beneran pintar banget. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba mengelabui Facebook pun sekarang udah susah. Oke. Jadi bagusan berteman dengan Facebook. Jangan dimusuhin, jangan dimacam-macam. Jangan mencoba untuk mengelabui Facebook. Nah, Google Marketing sama Facebook Marketing. Kenapa nggak milih Google Marketing? Kenapa Bro Albert dalamin Facebook Marketing? By chance aja sih. Kebetulan memang saya belajar waktu itu Facebook dan juga mendalami terus. Apalagi kan sekarang kami punya komunitas belajar. Jadi untuk bisa bantu teman-teman di komunitas ya saya sendiri juga harus update terus ilmu di Facebook gitu kan. Jadi memang kebetulan aja masih belum sempat explore ke Google. Nah, pernah sih mencoba belajar tapi memang waktunya belum cukup. Nah, tapi menurut saya kalau kita dari Facebook mau coba ke Google itu konsepnya udah sama sih kan. Cost per click dan sebagainya itu konsepnya sama, tinggal interface-nya aja yang perlu kita pelajari. Tapi kalau tanya mana yang lebih work, ya I think both punya masing-masing kelebihan dan kekurangan sih. Dua-duanya work menurut saya. Kalau pengalaman saya sih di Baca Kilat nggak works di Google karena yang mencari membaca di Indonesia itu cuma 300 per bulan. Oh ya? Okay. Jadi ya, misalkan saya pakai kata speed reading sebagai kata kunci untuk targeting. Itu iklan saya bisa jalan dan nggak ada yang ngeklik gitu. Oh ya? Iya. Kalau di Facebook bro, iklannya gimana? Berarti harus edukasi dong ya? Ya kita melakukan edukasi, kita melakukan seminar atau menjual produk yang lebih murah gitu. Itu lebih works. Gitu. Karena menurut saya bedanya Facebook itu kita push marketing, kalau Google itu pull marketing. Orang search baru kita iklannya keluar. Gitu. Jadi kalau misalkan search volume-nya kita tinggi, boleh pakai iklan Google. Menurut saya sih kayak gitu. Karena kita coba 2 tahun lebih kita coba di iklan Google, hasilnya nggak oke. Gitu. Karena memang search itu dikit ya. Iya, sangat sedikit. Jadi kadang-kadang kita search, oke, bulan ini ada berapa? Ya 30 orang yang search. Mungkin boleh coba Google kan setahu saya ada iklan Google Search, juga ada GDN ya, display. GDN. Nah, mungkin boleh coba GDN. Tapi ya, saya nggak tahu sih market bro itu bisa nggak GDN. Yes. So, nah teman-teman, Albert ada program jika Anda mau menggunakan iklan Facebook yang potensinya di mana Anda punya lebih dari 2 miliar potensial customer di sosial media, punya potensi untuk membawa sales yang banyak, bisnis yang tidak lagi terbatas di lokasi kah. Jadi kayak di Indonesia ini kita bisa jangkau seluruh Indonesia, kota-kota besar yang mungkin kita sempitkan ke kota-kota besar yang
biasa belanja online gitu ya. Nah, biaya iklan yang jauh lebih murah kayak tadi di depan dijelaskan bahwa dibandingkan iklan koran, wah saya ingat banget waktu dulu kita iklan di radio ya. Kita iklan di radio itu sekali iklan bisa tergantung radio, bisa 6 sampai 15 juta sekali tayang 1 jam gitu. Tapi begitu 1 jam selesai, kan orang udah kehilangan kita gitu kan. Katakan 10 juta untuk 1 jam, sedangkan di Facebook 10 juta itu kita bisa pakai buat 1-2 minggu. Iya, itu udah banyak banget. Iya, dan kalau nggak works kita bisa ganti, works kita bisa ganti. Jadi kita nggak langsung spend 10 juta langsung uang kita hilang begitu aja. Gitu. Nih ada pertanyaan, IG kan sudah nge-link sama FB, apakah iklan di IG juga nge-link dengan FB? Bisa. Jadi iklan di IG juga nge-link dengan FB. Mungkin Anda perlu nanya lebih detail ya masuk pertanyaan Anda apa. Tapi intinya sih kita dengan menggunakan Facebook Ads Manager kita bisa iklan di Facebook dan Instagram. Karena dua-duanya ini juga milik Facebook. Nah, tapi kalau misalnya Anda gunakan IG aplikasi, kan di IG Apps kan juga bisa klik promote kan. Nah, kalau Anda klik promote itu hanya bisa iklannya di Instagram, nggak bisa ke Facebook. Kalau Anda mau iklan di Facebook, Anda harus gunakan Facebook Ads Manager yang bisa diakses lewat komputer atau laptop. Asik. Jadi dari Business Ad Manager kita bisa bikin iklan yang hadirnya di Facebook dan di IG. Nah, idealnya tuh di IG beda, Facebook beda, atau dua-duanya sama aja? Menurut saya harus tes ya, karena ini juga yang banyak orang nanya, bagusnya di Facebook atau Instagram. Kalau pengalaman saya, tapi kan pengalaman saya itu nggak mewakili semua bisnis dong gitu ya. Pengalaman saya sih kalau di beauty, di fashion itu IG bagus banget. Maksudnya relatively lebih bagus dari Facebook. Walaupun tergantung lagi jenis fashion pertama dan juga tergantung lagi harga fashionnya. Nah, kalau di kami sih kebetulan kami pernah testing di beauty ya. Beauty itu kan jasa sulam alis itu price range-nya jutaan lah, 3 sampai 5 juta. Nah, kami pernah testing di Facebook sama Instagram. Nah, Instagram lebih bagus dari segi konversinya. Nah, tapi kami awalnya itu testing dua-duanya. Nah, setelah kami testing 1-2 bulan dan ternyata consistently IG lebih bagus, maka setelah itu kami fokus terus di IG untuk bisnis beauty ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang kalau masih belum tahu mau Facebook atau Instagram, saran saya coba dulu dua-duanya. Mana yang bagus, baru kita fokus ke sana. Yes, testing dan kumpulin data, kita belajar dari data gitu ya. Nah, misalnya nih, saya kan selalu menyarankan orang untuk membuat kurikulum pengembangan diri. Jadi kalau misalkan mereka mau baca buku, gimana supaya saya bisa konsisten baca buku? Ya, kurikulum pengembangan dirinya apa dulu? Ya, goalnya apa? Lalu untuk mencapai goal itu kurikulum pengembangan dirinya apa? Jadi saya nggak menyarankan sama sekali orang kalau mau baca buku karena saya memang mau baca buku gitu. Jadi saya baca buku karena saya mau capai goal tertentu. Nah, saya juga tidak menyarankan orang untuk belajar Facebook marketing ke Collaborate hanya untuk menguasai Facebook marketing. Enggak. Tapi kita belajar Facebook marketing untuk membesarkan bisnis atau untuk mencapai goal kita gitu ya. Nah, kalau misalkan saya mau mendalami Facebook marketing, kurikulum pengembangan diri step by step apa aja yang harus saya ketahui, dalami supaya in the end kalau saya menyelesaikan kurikulum ini, saya jadi pakar di bidang di Facebook marketing dan saya bisa jual apapun produk yang mau saya dropship kah, affiliate kah, seperti itu. Maksudnya berarti goal-nya apa gitu ya? Ya, kurikulumnya step by step di dalam Facebook marketing itu, kita harus kuasai apa dulu sampai kita bisa jadi master. Step by stepnya apa gitu. Let's say saya ini pemula, saya mau bangun bisnis dropship katakan. Dan di Facebook ini saya harus mengenal apa sampai step by stepnya, sampai saya menjadi master di Facebook dan saya bisa sukses jalankan bisnis dropshipping saya gitu. Berarti dari segi teknisnya gitu ya? Yes. Supaya jadi master di Facebooknya. Oke. Ya teknisnya
banyak ya. Jadi mungkin saya cerita gini dari kurikulum kami di course ya. Di course yang ada sekarang, kami mulai dari Facebook Fast Start gitu, maksudnya Facebook Basic dulu. Nah, jadi ini kami sediakan modul ini supaya apa? Supaya teman-teman yang baru mulai belajar itu nggak pusing dulu, pokoknya jalan dulu. Yang simple tapi minimal dia merasakan bisa beriklan dulu. Nah, dari feelingnya udah dapat, oh ternyata iklan bisa ya, simple kok gitu. Nah, begitu nih sudah bisa iklan, sudah mulai jalan iklannya, berarti kan udah mulai merasakan, udah mulai paham. Barulah berikutnya masih banyak modul lainnya yang perlu dipelajari, seperti kami ada modul research market, kami ada modul copywriting, ya kan? Kemudian kami ada modul targeting, kemudian ada modul custom audience. Nah, ini mungkin teman-teman yang belum pernah dengar, itu ada istilah di Facebook custom audience. Kemudian ada pixel, ada look-alike audience, kemudian ada cara testing, optimasi, baca iklan, report seperti apa, kemudian cara scaling. Ya, basically modul-modul ini yang perlu kita kuasai untuk ya menjadi mahir ya. Dalam arti kalau ada produk apapun, saya udah tahu cara menjalankannya seperti apa. Gitu. Nah, I see. Jadi kita diajarkan, kita harus ngerti bagaimana meresearch. Yeah. Kita harus ngerti bagaimana menulis copywriting yang bagus, melakukan targeting yang bagus, melakukan retargeting yang bagus, terus bisa mencari custom audience. Ya kan ya. Nah, sampai kita bisa scaling. Scaling berarti kita menemukan winning campaign dan memperbesar biaya iklan kita. Ya, dan yang tentu saja juga profit kita semakin besar. Gitu. Ya, scaling jangan cuma scaling biaya gitu ya. Nah, untuk teman-teman jadi Albert ada course yang namanya Ads Mastery. Jadi Ads Mastery ini bisa dipakai untuk Facebook dan Instagram. Dan menurut saya beli course ini kayaknya 1 tahun yang lalu ya. Awal-awal keluar ini 1 tahun yang lalu kan? Iya, 1 tahun yang lalu. Iya, begitu keluar saya langsung beli. Dan saya merasa saya banyak mengikuti course Facebook yang lain. Yang paling sistematis itu saya lihat yang Albert ini. Jadi, thank you bro. Ini bukan karena mau jualan ya, tapi memang benar-benar wah, dari skemanya, jadi proses berpikirnya itu dibawa dengan sistematis banget sehingga kita bisa kenal banget dengan baik bahwa oh seperti ini caranya. Kalau ada yang salah, kita bisa merefer pada framework itu dan dari framework itu kita bisa memperbaiki dan menganalisis apa yang bisa kita improve. Oke. Nah, itu yang menurut saya paling susah ditemukan di course-course yang lain dan kita bisa ketemu di course-nya Ads Mastery dari Ko Albert ini. Nah, buat Anda yang mau daftar, di chat ini sudah ada link-nya, sudah ada offer-nya di situ. Dan saat ini di website saya lihat ada diskon 50% ya. Ya, jadi kalau di website itu harganya 1497, 1,5 juta ya. Oh, oke. 1,5 juta. Nah, kalau teman-teman daftar dengan link yang saya berikan ini dan kasih kode kupon Baca Kilat, itu dapat lagi diskon berapa ya, bro? Ekstra lagi 500.000. Jadi 997. Oh, gitu ya. Ya. Ini khusus untuk audiens Baca Kilat. Siap. Jadi Anda bisa klik link di sana di chat box itu ada link ya, atau saya kirim ke chat juga, bit.ly/marketis BK, lalu ingat untuk memasukkan kode kupon Baca Kilat. Itu Baca Kilat mau huruf besar semua boleh, huruf kecil semua boleh, itu tidak sensitif cash-nya, nggak masalah, dan Anda dapat potongan 500.000 lagi. Wah, ini keren banget, thank you loh. Sama-sama bro. Nah, ada tips nggak untuk teman-teman bisa belajar menguasai Facebook marketing ini dengan jauh lebih baik? Sebentar, ada satu pertanyaan. Gimana menyiasati algoritma FB yang sering berubah? Apakah harus belajar lagi atau ada trik mudahnya? Ya, ini juga yang banyak nanya mengenai algoritma Facebook. Jadi Facebook itu hampir tiap minggu berubah. Apakah interface-nya, apakah ininya, itunya. Nah, itulah kenapa kami di course Ads Mastery juga
yang kami ajarkan itu maksudnya juga nggak perlu deh trik-trik aneh-aneh gitu. Tapi beneran sesuatu yang metode yang sudah kami jalankan selama 6 tahun ini. Dan kalau ada yang nanya, itu kan udah algoritma Facebook udah berubah ini itu, masih bisa works nggak? Masih bisa. Karena kami hampir tiap hari itu selalu ada orang yang daftar, ya kan? Dan mereka sampai sekarang belajar juga masih bisa works. Artinya apa? Artinya walaupun algoritma Facebook ada berubah sedikit-sedikit, tapi secara garis besar itu masih sama. Ya kan? Dan juga kita berikan itu, kalau Anda perhatiin nanti di course, itu yang kami ajarin juga nggak cuma teknis cara beriklan di Facebook, maksudnya cara langkah pertama apa, langkah kedua apa. Nah itu teknis beriklan ya. Nah tapi kami juga bahas mengenai market, mengenai copywriting, mengenai tipe-tipe audience. Jadi marketing psikologinya itu kita juga penting. Jadi kok kita juga nggak usah terlalu worry ya, terlalu takut sama algoritma Facebook dan sebagainya. Karena itu cuma satu bagian kecil dari keseluruhan marketing yang besar. Nah, that's why di course itu selain kita ngajarin technical Facebook Ads, kita juga harus ngajarin psychological marketingnya. Karena itu juga faktor-faktor yang sangat penting menentukan keberhasilan iklan kita. Nah, dari Bro Albert menyampaikan bahwa mindset yang tepat untuk menjalankan bisnis online adalah kalau butuh seumur hidup pun saya siap untuk mendedikasikan diri saya. Yeah. Nah, saya punya prinsip kayak gini, saya nggak suka kasih orang tips. Tips itu kayak misalkan contoh sederhana ya, Pak, bagaimana tips meningkatkan konsentrasi? Nanti orang akan nanya, Pak, bagaimana kalau tips konsentrasi di tempat kerja? Bagaimana tips konsentrasi di rumah kalau work from home? Gimana tips kalau saya mahasiswa? Gimana tips kalau saya konsentrasi kalau saya ibu rumah tangga? Dan lain-lain. Nah, kalau bicara ngomong tips, itu kita bicara di ranting-rantingnya. Nah, dulu saya belajar Facebook marketing sampai yang tadi saya cerita itu kita bisa dalam tanda kutip mencoba untuk mengelabui si Facebook itu sendiri gitu kan, bikin iklan terus dilolosin, setelah lolos baru kita edit iklannya dan langsung tidak direview lagi. Dulu kalau sekarang kan setiap editan kita direview ya. Itu adalah strategi, saya nggak bisa bilang itu strategi sih, itu taktik-taktik yang tips-tips yang ada di cabang-cabang ujung-ujungnya gitu ya. Nah, kalau kita sibuk mencari tips atau ranting-rantingnya, itu kita nggak akan habis. Ya, benar. Kita akan habis waktu untuk belajar ini, belajar itu, nggak akan ada habisnya, dan waktunya kita untuk take action, untuk mencapai goal kita malah makin sedikit. Nah, apa yang berbeda dengan course-nya Albert ini adalah, Albert mengajarkan ini akarnya loh. Ini batang pohon besarnya. Kuasai prinsip ini, mau iklan apapun bisa. Dalam situasi apapun bisa. Dan algoritma Facebook mau berubah seperti apapun, prinsipnya kan nggak berubah. Nah, jadi yang membuat saya semakin menguasai digital marketing di Facebook ini adalah, salah satunya adalah course-nya Albert ini. Karena apa? Begitu kita udah pegang prinsipnya, yang lain mau berubah seperti apapun, kita bisa ikuti dengan gampang. Betul nggak? Ya, setuju banget sih. Yang berubah itu, saya setuju banget. Karena kalau seperti belajar kungfu deh. Kalau basic kita udah bagus, terus waktu bertarung itu, improvisasi itu bisa dengan sendirinya muncul. Tapi kalau misalnya kita sibuk mempelajari ujung-ujungnya, improvisasinya, basic kita belum kuat, ya juga percuma. Karena banyak banget improvisasi yang tiap kondisi itu selalu berubah. Market berubah, behavior berubah, tiba-tiba work from home sebagainya. Nah, jadi saya setuju banget, kita harus belajar basic konsepnya itu, kita harus kuat dulu. Improvisasi itu nanti akan datang dengan sendirinya. Yes. Jadi kita harus benar-benar menguasai akarnya. Oke. Nanti mau tumbuh akar seperti apapun, akarnya sama ya, kita tetap akan sampai di sana juga. Oke, terakhir sebelum kita tutup bro, ini ternyata sudah 1,5 jam. Oh ya, nggak kerasa ya. Apa tips buat teman-teman? Apa prinsip yang harus teman-teman jalankan supaya sukses di bisnis online-nya? Selain tips yang saya udah sharing tadi, mungkin saya bisa tambahkan lagi adalah seberapa urgensi teman-teman untuk mau memulai. Karena teknis itu bisa dipelajari lah ya, itu course juga bisa Anda pelajari. Tapi pada akhirnya kita take action enggak? Ya kan? Contoh deh, maksudnya karena kita sedih ya dengar, ini saya dengar cerita nih dari teman saya yang ya
senior ya, umurnya senior, dan temannya juga lebih senior lagi malahan. Itu dia bisnis offline itu, teman-temannya itu bisnis offline itu dulu bagus banget. Buka toko di mall, mallnya tokonya gede, cabangnya banyak. Nah, tapi sayangnya itu mereka tidak ikuti update bahwa behavior sekarang udah masuk online. Mereka bahkan merasa nggak perlu deh online, bisnis saya masih bagus gitu. Sampai ibarat katak gitu kan. Kalau dalam yang pelan-pelan kita masakin, dia kan nggak sadar gitu. Nah, jangan seperti katak seperti itu, karena bahaya. Kita nggak sadar, nanti 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, mendadak tiba-tiba mendidih, akhirnya dia mau keluar nggak sempat. Nah, seperti bisnis offline yang saya katakan tadi. Ini real story, karena teman saya cerita ke saya. Jadi kasihan banget, kenapa? Karena dari orang yang bisnisnya 1 bulan bisa miliaran, mendadak sekarang harus menjadi ya, karena dia nggak punya skill ya. Tokonya juga pengunjungnya semakin sepi, jadinya dia harus ya mencari tambahan lah lewat tabungannya, lewat nge-Grab dan sebagainya. Nah, bukan berarti nge-Grab itu nggak bagus, bukan. Cuma kalau misalnya dia dari awal udah mempersiapkan diri, masuk ke online, mungkin bisnisnya masih bisa lanjut. Nah, jadi kembali lagi seberapa urgency kita mau belajar online. Jadi menurut saya, digital marketing itu bukan lagi potensial. Digital marketing sudah menjadi krusial, udah harus nih sekarang. Udah menjadi kewajiban gitu. Kewajiban kita semua ya. Benar. Kewajiban untuk kita kuasai supaya kita bisa sukses di bisnis online. Ya, supaya kita bisa masuk ke ranah kompetisi sekarang ini. Karena digital marketing beneran bukan cuma sekedar kalau ada bagus, kalau enggak ya enggak apa-apa. Bukan. Ini udah harus nih. Udah harus. Ya. Yes. Nah, by the way, teman-teman, saya ingin merekomendasikan sesuatu yang tidak membuat teman-teman muter-muter atau nyoba sana, nyoba sini, belajar sana, belajar sini, karena saya sudah melakukannya dalam 10 tahun terakhir ini. Kira-kira saya sudah mengikuti pelatihan tatap muka Facebook marketing maupun kelas online Facebook marketing itu kayaknya ada 20-an gitu. Dan ketika Albert bikin ini, saya yakin banget apa yang Albert bikin ini bagus banget, karena apa? Kita udah ikutin Albert cukup lama, dan kisah suksesnya di Teespring sampai ngiklan Facebooknya bisa beli rumah mewah di Peak ya, iklannya loh ya bisa beli rumah mewah di Peak, bukan omset dan profitnya, tapi iklannya doang bisa beli rumah mewah di Peak. Itu breakthrough yang luar biasa. Jadi saya sangat tertarik. Saya dulu pernah ikuti Spring Mastery-nya Albert juga. Jadi begitu keluar Marketis ini, Mastery ini, saya langsung join dan saya pelajari, tim saya juga pelajari. Ini adalah course yang sistematika berpikirnya itu sangat bagus. Jadi saran saya, ngapain buang waktu, buang uang untuk mencoba sana sini, tapi dengan ini Anda bisa benar-benar kuasai sistematika berpikirnya dengan sangat bagus, mekanikalnya sangat bagus, psikologinya sangat bagus, jadi bisa sukses di bisnis apapun yang Anda ingin dalami. Oke? So, ingat untuk masukin kode baca kilat. By the way, baca kilat jangan pakai spasi ya. Jangan baca spasi kilat. Kalau baca spasi kilat, bentar lagi hujan gitu. Jadi baca kilat itu 1 kata. Jadi kode kuponnya 1 kata. Jadi teman-teman bisa dapat potongan 500.000. Nah ini thank you. Potongannya dahsyat banget ini. Sama-sama bro. Ini my payback to you juga. Yang aku juga belajar banyak dari bro ya. Cara-cara tips-tips membaca gitu. Thank you. So, thank you so much buat sesi hari ini. Thank you bro. Sukses selalu. Oh ini dari Finlandia loh datang nonton. Oh wow. Halo Pak Muhammad. Ya. Oke, sampai bertemu lagi ya. Siap. Sukses selalu, stay safe, stay healthy buat teman-teman. Yuk, bye teman-teman.